KPK kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK. Percayalah bahwa yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik. Dewan Pengawas KPK memang butuh anjing penjaga seperti Ahok. Ada perdebatan ya tentang pasal Dewan Pengawas itu, kan Dewan Pengawas justru masuk pada wilayah teknis penegakan hukum dalam hal perizinan penyadapan, perizinan penggeledahan dan penyitaan. Tapi dalam konteks pengawasan sebenarnya sejak dulu KPK senang dan sangat terbuka dengan pengawasan tersebut. Jadi intinya harapan KPK kalau ada pemilihan pejabat-pejabat baru apalagi untuk KPK, maka aspek integritas dan kapasitas itu menjadi hal yang paling utama. Pemerintah tidak akan ada niat untuk memperlemah KPK, ini harus ada pembuktian. Salah satunya adalah dalam konteks pembentukan Dewan Pengawas. Meskipun secara keseluruhan memang agak susah memahami untuk merasionalisasi bahwa hasil dari Undang-Undang KPK yang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 kemarin itu dalam konteks untuk penguatan KPK. Tapi susah untuk dipahami tentang itu gitu loh. Karena faktanya adalah sekarang menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif, ada Dewan Pengawas, kemudian menjadi bagian dari ASN, ada SP3 dan berbagai macam bentuk-bentuk norma yang berpotensi untuk melemahkan. Jadi saatnya lah membuktikan apakah betul dalam konteks menguatkan KPK atau sebetulnya ada agenda sebagaimana kecurigaan publik. Perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif. Belum lama ini beredar kabar nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai Dewan Pengawas KPK bersama Antasari Azhar. Seperti dilansir laman Kompas, disebutkan bahwa foto yang beredar disertai pesan bertuliskan, "Selamat dan sukses kami ucapkan atas terpilihnya Basuki Cahayapurnama dan Antasari Azhar sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan kelompok Taliban di tubuh KPK agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik." Buat orang yang waras, informasi palsu yang beredar mudah ditebak sebagai hoaks. Mana mungkin sudah diumumkan, meskipun sebatas bocoran mengenai posisi yang masih menjadi polemik dan masih menunggu keputusan Presiden mengenai terbitnya atau tidaknya Perpu terkait KPK. Namun yang namanya negeri berflower, dengan kecepatan share dan mempercayai informasi lebih daripada kecepatan berpikir dan berlogika, pastilah lantas ada orang yang percaya lalu ikut membagikan informasi hoaks tadi. Ya, kalau saya tidak percaya, namun saya rasa menarik untuk dibahas mengapa sosok Ahok muncul sebagai nama yang dianggap pantas untuk menjadi Dewan Pengawas. Masih ingatkah kita dengan pernyataan Ahok yang menganggap dirinya sebagai anjing penjaga uang rakyat selaku Gubernur DKI Jakarta? Ini gubernur yang sebenarnya loh ya, bukankah benar? Hari itu Ahok mengibaratkan dirinya sebagai anjing penjaga yang galak, bahkan siap mati mengamankan harta yang ada di rumahnya ketika ada maling yang mencoba mencurinya. Tak heran jika masih menjabat, Ahok dengan galak dan tegas melawan setiap upaya pembegalan APBD DKI Jakarta yang ingin merampok uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tulisan "Pemahaman Nenek Lo" tentu menjadi yang paling keren dari aksi perlawanan Ahok terhadap oknum yang mencoba mempermainkan kepercayaan rakyat dengan program yang terkesan mengada-ada. Sederhananya saja, yang penting dananya keluar, ada rencana dan realisasinya, meski hasilnya amburadul dan anfaedah, bahkan merugikan rakyat. Mana mau peduli? Kita tahu bersama tujuan awal KPK dibuat seperti apa. Lalu apa yang terjadi dengan KPK belakangan ini?
di mana ada sebagian pihak meragukan profesionalisme kinerja dan produktivitas KPK. Konflik internal hingga upaya mengamankan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang super tanpa ada pengawasan dari siapapun belakangan ramai dibahas. Wacana bahwa KPK perlu semacam dewan pengawas pun rasanya perlu untuk dibentuk dengan komposisi orang yang tepat demi memaksimalkan fungsi KPK sebagai penjaga uang rakyat dari incaran para tikus-tikus koruptor yang ingin merapot uang rakyat dengan berbagai cara. Saya yakin entahkah Ahok atau siapapun orangnya diperlukan jiwa pemberani, galak dan tegas tanpa kenal takut dan tanpa kenal ampun untuk mengawasi kinerja KPK supaya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Beberapa kasus besar dengan kerugian yang jauh lebih besar daripada yang pernah diungkap KPK disebut-sebut masih mengantri untuk dituntaskan, tapi masih kabur realisasinya sampai hari ini. Ada beberapa kasus yang masih terbilang mangkrak dan belum tersentuh oleh KPK, yakni kasus Bank Senturi, kasus Wisma Atlet di Hambalang, kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI, kasus proyek SKRT Kementerian Kehutanan, kasus hibah kereta dari Jepang di Kementerian Perhubungan, dan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dari keenam kasus itu saja, kalau beneran diselesaikan oleh KPK di bawah pengawasan Dewan Pengawas, untuk memastikan misi memburu 6 kasus tadi tuntas, rasanya sudah lumayan untuk memberi energi positif bagi KPK. Kepercayaan masyarakat pun akan dengan sendirinya pulih jika KPK berani menyentuh ke-6 kasus tadi. Jadi siapakah menurut Siwordos orang yang nantinya cocok untuk duduk di Dewan Pengawas KPK? Ataukah Ahok? Mungkin saja tepat, tapi akan beresiko, mengingat masih banyak orang yang menjadikan Ahok sebagai target buruan yang tidak boleh lagi berkiprah di dunia politik, terlebih pemberantasan korupsi yang masih menjadi lahan pertempuran yang seru di negeri ini. Namun yang jelas, orang yang terpilih dan dipercaya sebagai Dewan Pengawas nantinya sekali lagi harus punya kualitas dan mentalitas anjing penjaga yang tak takut mati untuk melawan setiap upaya perampokan uang rakyat yang terbukti membuat negeri ini sengsara selama puluhan tahun.